Halo teman-teman, topik kita di video ini adalah kode-kode penghalang kita. Sekarang saya akan berbicara tentang hukum tarik-menarik yang banyak dibicarakan di kalangan spiritual. Setelah itu, saya akan menjelaskan bagaimana hal-hal ini menciptakan kesadaran melalui kode-kode penghalang. Nah, menurut penjelasan tentang hukum tarik-menarik, kita seharusnya bisa menarik apapun. Sekarang, kami telah melakukan banyak penelitian mengenai hal ini, terkait dengan hukum tarik-menarik. Jadi, kami melakukan cukup banyak upaya pada diri sendiri tentang mengapa kita tidak bisa menarik uang, mengapa kita tidak bisa menarik kelimpahan, mengapa kita tidak bisa menarik hal-hal baik dalam hubungan. Selama bertahun-tahun, saya tidak tahu tentang Anda, tapi saya telah melakukan cukup banyak upaya. Kemudian, muncullah sebuah kesadaran dalam diri saya. Lebih tepatnya, saya menyadari kode-kode yang menghalangi ini. Artinya, sebenarnya segala sesuatu itu ada di alam semesta. Maksudnya uang, hubungan, dan lain-lain, semuanya itu ada. Namun, kita menghalangi diri kita sendiri untuk menerima semua itu. Maksudnya, kita merasa tidak layak mendapatkannya. Sekarang begini, mari kita bicarakan tentang uang terlebih dahulu. Saya paling banyak melakukan upaya terkait dengan urusan uang. Oleh karena itu, saya akan berbicara tentang uang dan hubungan. Mengenai uang, kita benar-benar tidak percaya bahwa kita layak mendapatkan uang tersebut. Atau, keyakinan bahwa saat uang datang kita akan berubah menjadi versi diri kita yang lebih buruk. Sekeyakinan dan kebijaksanaan batin kita bahwa itu tidak akan baik bagi evolusi spiritual kita, itulah yang menghalangi kita. Lalu bagaimana kita bisa menyadari hal-hal ini? Sekarang ada situasi seperti ini. Sampai kesadaran itu muncul, kodenya tetap berada di sana. Sekarang coba bayangkan sesuatu. Bayangkan sebuah perangkat lunak. Di dalam perangkat lunak tersebut ada banyak sekali kode. Sekarang, tanpa menyadari apa kode-kode ini, Tidak bisa memahami mana di antaranya yang berfungsi untuk apa. Kita memiliki sebuah kode sumber. Ada juga kode-kode di sekitarnya, tetapi terkadang kode-kode itu menghabiskan energi dari kode sumber tersebut dan menghalangi energi kita untuk menciptakan situasi yang kita inginkan, seperti uang dan kelimpahan. Namun kita tidak menyadari kode-kode ini. Apa yang diperlukan agar kita bisa menyadarinya? Dua hal diperlukan. Entah kita akan membawa perangkat lunak ini ke seorang pengembang. Kita akan berkata bahwa ada masalah di sini. Ini berfungsi tapi deficient. Atau kita sendiri yang akan menyelesaikannya. Sekarang kita akan membawanya ke pengembang. Maksudnya begini, kita membawanya ke pengembang. Pengembang di sini adalah para guru. Dan sebagainya, ini dan itu. Mereka pun Mengenai kode sumber. tidak bisa menjelaskan isinya kepada Anda secara tepat. Mereka hanya bisa mengatakan ini. Ya, ada sebuah perangkat lunak. Dan topik dari perangkat lunak tersebut adalah ini. Dan Anda pun mulai berpikir Mengenai perangkat lunak tersebut, Anda menyadari situasi yang perlu Anda sadari, yang perlu Anda ciptakan kesadarannya di dalam sana. lalu bagaimana Anda menyadari hal ini. terutama dalam hubungan atau hal lainnya, semuanya bekerja dengan model kait. Artinya, selama Anda tidak bisa mengaitkan sesuatu, hal itu tidak akan ada di sana. Kaitan itu pun terjadi dari dua sisi. Misalnya, satu sisi kaitan. Izinkan saya bicara tentang hubungan, lalu kita tarik ke uang dan sisanya. Misalnya, Anda percaya ketika Anda mengalami masalah dengan pihak lain. Terkait dengan hubungan, Anda percaya bahwa masalah ini berasal pihak lawan. dan ketika Anda merasa tidak layak mendapatkannya, Anda sebenarnya percaya bahwa seharusnya tidak begini. Sebenarnya, memang tepat harus seperti ini. Jika memang tidak seharusnya begitu, Anda tidak akan mengalami masalah itu. Di pihak lawan pun, dengan cara yang sama. Ketika Anda melihat dari sisi lain, Dia pun mengalami masalah yang sama. mengalami masalah serupa dan Anda pun saling terkait. Artinya, tidak ada masalah yang terjadi kecuali jika masalah-masalah itu saling terhubung satu sama lain dengan model kaitan. Seharusnya saya memilih ini, saya tidak melakukan ini. Sebenarnya saya tidak ingin ini terjadi seperti ini. Sebenarnya diatur oleh pihak kita sendiri. Namun hanya saja kita tidak memiliki kesadaran ini. Artinya, bahkan tingkat kesadaran kita belum memiliki perangkat yang cukup untuk memahami perangkat lunak itu. Maksudnya begini, ada perangkat lunak yang sangat besar. Siapa yang akan memahaminya? Perangkat lunak itu akan dipahami oleh seorang pengembang tingkat master atau senior. Seseorang dengan pengalaman 20-30 tahun dan sebagainya akan memahaminya. Oleh karena itu kita tidak memahaminya. Karena kita tidak paham, kita berkata bahwa bukan saya yang memilih ini. Sebenarnya Anda yang memilihnya. Bagaimana Anda memilihnya? Semua pilihan dilakukan dengan tujuan penyembuhan. Di sela-selanya, terdapat kebocoran energi. Itu topik yang berbeda lagi. Maksudnya, dengan menyadari kode-kode di luar kode sumber. ini, dengan cara ini, sistem menarik energi dari kita. Sistem menarik energi dari kita. Mereka pun mendapatkan asupan dari sini. Itu juga topik
Tersendiri, topik untuk video yang berbeda. Saya akan mengabarkannya di sana nanti apa yang akan saya... Saat ini adalah kode-kode penghalang. Maksudnya, sebenarnya kita, katakanlah, Menarik sesuatu dengan hukum tarik-menarik, ya kan? Hal itu sudah ada. Kita bahkan tidak perlu menarik apapun sebenarnya. Sebenarnya yang diperlukan adalah ini. Menyadari kode yang menghalangi. Artinya, perlu juga dilakukan upaya mengenai hal ini. Bagaimana caranya? Pertama-tama dengan menulis. Tindakan menulis. Menggerakkannya bersamaan dengan kode suara. Menulis, menggerakkannya. Dengan menulis, kesadaran kita meningkat. Setelah kita menulis untuk waktu tertentu, melewati setengah halaman, atau setelah melewati satu paragraf, tulisan itu kini tidak lagi ditulis oleh kita. Pemikiran tetap dilanjutkan oleh kita, tetapi tindakan mengubahnya menjadi tulisan, yaitu tindakan mengubahnya menjadi aksi, berlanjut dengan kesadaran. Maksudnya dengan kondisi kesadaran yang berbeda. Tulisan itu berlanjut. Karena itu, Anda harus mengambil buku dan pena, lalu menulis. Apa yang akan Anda tulis? Saya mengalami masalah seperti ini. Masalah ini melindungi saya dari apa? Iya, saya sedang dalam kekurangan, saya punya masalah dengan uang, ini melindungi saya dari apa? Tulislah apa yang dilindunginya. Ketika saya kaya, mengapa saya menjadi buruk? Tuliskan ini juga. Mengapa saya menjadi buruk? Mengapa uang tidak seharusnya datang kepada saya? Tuliskan ini juga. Mengapa sebaiknya tidak datang? Setelah ini, mulailah menulis. Setelah Anda menulis, Anda akan melihat beberapa hal, dan Anda pun akan terkejut. Anda akan berkata, apakah hal-hal seperti ini ada? Apa yang muncul di sana adalah momen-momen di mana Anda berkata, aha, itu adalah kesadaran-kesadaran. Maksudnya, Anda telah menemukan sebuah kode. Anda telah menemukan sebuah kode di sana. Namun, tidak berarti kode lain tidak akan muncul. Apakah yang satu itu muncul? Bisa saja muncul, bisa saja tidak. Yang penting adalah mencurahkan upaya pada sesuatu. Setelah itu, kode kedua akan datang, kode ketiga pun akan datang. Lagi pula, setelah tahap tertentu, kode-kode itu mulai terbuka dengan sendirinya. Maksudnya, ada sebuah sistem kode terpisah di atas sana yang memegang kode-kode ini. Setelah Anda membukanya, semua itu mulai muncul ke permukaan. Mengenai sesuatu, ya, saya mengalami masalah dengan hal ini. Kenapa ya saya mengalami? Sebuah kode akan segera datang. Maksudnya, sebuah kenangan akan muncul di pikiran Anda. Sesuatu akan datang dari suatu tempat. Maksudnya versi-versi. Bisa datang dari masa lalu, bisa datang dari tempat lain, bisa datang dari masa depan. Sebuah kode akan datang. Anda diminta untuk menyembuhkannya. Maksudnya Anda perlu menyembuhkannya. Lebih tepatnya, Anda akan mencapai kesadaran tersebut. Oleh karena itu sekarang saya tidak akan Terlalu melantur dari topik. Bagaimana kita menemukan kode penghalang ini? Begitulah kita membicarakannya. Hari ini, kode penghalang tidak hanya terkait dengan uang, bisa juga terkait dengan hubungan. Kita perlu... Ya, jika saya mencapai apa yang saya inginkan, jika saya mencapainya, mengapa? Dia menjadi lebih buruk dengan versi saya. Daripada sekarang, kekurangan ini melindungi saya dari apa? Hubungan yang buruk melindungi saya dari apa? Kita akan menuliskan hal-hal ini. Setelah menulisnya, kita akan menyadari bahwa kesadaran kita meningkat. Dan pemahaman kita meluas. Kita akan merasakannya. Dengan niat agar kesadaran dan pemahaman kita Semakin meluas. Dan karena pertumbuhan masyarakat kita, kelompok kita. Dengan niat agar masyarakat kita semakin berkembang. Saya mengakhiri video ini. Jaga diri kalian baik-baik. Sampai jumpa lagi.